Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada pernah bosan aku bertanya maksud hamba agar aku selalu mendapat bimbingan dari Yai. Begini Yai, saya mau nanya, bayi itu kan masih dalam keadaan fitrah, suci, tiada hawa nafsu, yang ada hanya hidupnya Allah. Lantas setelah besar nanti, dengan adanya diri manusia yang ada pada bayi itu, selama bertahun-tahun hingga mencapai tua, dan si bayi itu ingin kembali lagi menjadi fitrah seperti sedia kala, adakah tata cara tertentu, misalnya dengan cara meditasi, mencapai kefanaan, yang di situ dia tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya hidupnya Allah? Ataukah ada cara lain, misalnya dengan memerangi hawa nafsu kita, biar kembali menjadi fitrah? Dan setelah memerangi hawa nafsu kita dalam hati kita menyaksikan bahwa ternyata yang ada juga uripe Allah atau kehidupannya Allah, dan menyaksikan badan ini menyaksikan yang ada hanya hidupnya Allah. Ataukah ada cara-cara tertentu yang lain? Mohon penjelasannya Yai. Maaf sebelumnya bila dalam kata-kata saya ini banyak salahnya Yai, mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya darikulah yang suci semua yang apa diciptakannya, dan kembalilah kepadaku yang suci apa-apa yang aku ciptakan. Itulah artinya sejatinya. Jadi awalnya suci, kembali menjadi suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini, baik bayinya siapapun, seluruh manusia, semuanya dalam keadaan fitrah, suci bersih. Yang dimaksud suci bersih itu siapa? Bukan manusianya. Yang ada hanya yang maha suci kala itu. Diri manusianya belum ada. Ketika manusia sudah menginjak detik-detik akil baligh, sebelum akil baligh, Adam itu ada di surga, bernikmat-nikmatan. Pengen makan tidak usah usaha, makan datang sendiri. Pengen minum tidak usah usaha, minum datang sendiri. Kepingin mandi tidak usah usaha, dimandikan sendiri oleh hidup. Karena masih suci dari diri kemanusiaannya. Itulah yang disebut suci ketika Adam berada di surga. Apa sih Adam itu maksudnya? Adam itu bila dibahas dengan di sisi sudut pandang syariat,
Adamnya yang berupa manusia yang bernama Nabi Adam. Sosok sebagai manusianya Nabi Adam bila dibahas di tatanan ilmu syariat, di tatanan ilmu badaniyah, karena badan tetap menilai badan, karena badan yang menjadi Tuhan, maka badanlah selalu memandang badan-badan orang lain. Akan tetapi dalam sudut pandang hakikat ma'rifatnya ini kan tatanan hati, yakni pelajaran hati yang libur, yang sudah tiada kemanusiaan dan kemakhlukannya. Jadi tatanan hati, kondisi hati. Yang dimaksud suci bersih kala itu hati masih suci dari rasa kemanusiaannya. Jadi yang suci, jadi yang maha suci kan Allah sendiri. Karena manusianya belum ada. Dan manusianya belum jadi Tuhan. Ketika detik-detik akil balik tiba, diperintahkan Adam tidak boleh memakan buah khuldi, karena buah khuldi itu buah larangan yang tidak boleh dikonsumsi Adam. Ceritanya Adam memaksa untuk memakannya, karena kata iblis, kamu kenapa kok dilarang memakan buah khuldi? Karena kamu kalau tidak memakan buah khuldi, kamu akan tidak hidup kekal. Maka makanlah buah khuldi itu agar hidupmu kekal selama-lamanya. Akhirnya di dalam cerita syariatnya tergiurlah Adam dan Hawa memakan buah khuldi itu. Jadi yang dimaksud buah khuldi dalam tatanan ilmu hakikat dan ma'rifat, buah khuldi itu adalah ketika detik-detik akil balik tiba. Selama ini bayi manusia kita kan berada di surga. Ketika datang detik-detik akil balik, maka makanlah buah khuldi. Yakni yang dulunya Adam, yang dulunya tidak ada, yang dulunya tidak merasa ada, yang dulunya tidak merasa hidup, yang dulunya tidak merasa wujud, yang dulunya tidak merasa kuasa, setelah makan buah khuldi, ketika datang detik-detik akil balik, maka kita sudah mengakui bahwa ini hidupku manusia, ini badanku manusia, ini kuasaku manusia, ini kehendak daya dan upayaku manusia. Maka manusianya mulai masuk ke dalam wilayah atau alam kejahiliaan, masuk di dalam alam kebodohan, yakni menjadi Tuhan, alam kesyirikan, alam persekutuan. Allah disekutukan dengan dirinya. Dulu yang ada hanya Allah ketika masih di dalam surga Adamnya, karena Adam itu kan tidak ada. Setelah memakan buah khuldi, detik-detik akil balik, Adamnya yang tidak ada merasa ada. Sampai sekarang ini kita yang merasa ada. Sedangkan Allah yang wujud, sedangkan Allah yang hidup, kita tiadakan keberadaannya. Kita goibkan di hati kita. Semuanya serba terbalik. Iman akidah kita terbalik. Maka dari itu didatangkanlah para nabi dan para rasul hanya untuk
mengembalikan akhlak-akhlak kejahiliaan, kebodohan manusia kepada Tuhannya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya, yang selama ini semua menjadi Tuhan sendiri-sendiri. Inilah yang disebut persekutuan Adam kepada Tuhannya. Hakikat sifat diri manusia kita kan Adam, tiada, karena kita anak cucu Nabi Adam, yakni ya tiada. Lalu kenapa selama ini kita merasa ada, dan Allah pencipta diri kita tiadakan, kita adamkan? Berarti kan kebalik, iman tauhid kita, Islam kita selama ini kebalik. Maka dari itu Kanjeng Nabi diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya, dengan membawa bendera agama Islam. Jadi pada intinya manusia-manusia diislamkan kembali, dipasrahkan kembali hatinya kepada Tuhannya lewat rukun-rukun Islam, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalau secara syariatnya tidak ada artinya. Akan tetapi syahadat, sholat, zakat, haji, puasa akan berarti bila dibahas secara hati, bukan secara dohir. Coba Anda buktikan sendiri, selama ini Anda melakukan rukun iman itu. Syahadat secara dohir, sholat secara dohir, zakat secara dohir, puasa secara dohir, dan haji secara dohir. Coba tengok hati kita selama ini. Adakah iman di situ? Kan tidak ada. Yang merasa berbuat di 5 rukun itu hanyalah diri manusia kita sendiri yang mentuhani segala aktivitas badan kita ini. Berarti selama ini kan kita belum bertuhan, meskipun kita sudah melakukan rukun iman secara syariat. Akan tetapi hakikatnya hati belum Islam, hati belum beriman, karena bertuhan dan agamanya hanyalah syariat beloko, hanyalah syariat saja. Terbukti di dalam hati kita selama ini yang jadi Tuhan, yang mentuhani segala aktivitas itu kan diri kita, yang menjadi penguasanya. Diutus lillahi ta'ala, lu kok masih linafsi? Ini ibadahku, ini sholatku, ini puasaku, ini zakatku, ini hajiku. Hamba semuanya masih dituhani oleh hambanya daripada Tuhannya. Maka dari itu ketika Nabi diutus untuk membawa akhlak-akhlak kepada Tuhannya, kepada kaum jahiliyah, maka Nabi diolok-olok dengan mereka. Karena apa? Masa harta ini milikku, ilmu ini milikku, hidup ini milikku, disuruh kembalikan lagi kepada Allah bahwa hidup, wujud, kuasa, kekayaan ini bukan miliknya hamba, akan tetapi miliknya Allah. Nah, kan akhirnya kaum Quraisy, kaum jahiliyah menganggap Kanjeng Nabi itu gila waktu itu.
Karena di dalam hati ini hasil dari upayaku. Loh, kok bukan dikatakan bukan hasil dari upaya manusia, akan tetapi hasil dari upaya Tuhannya. La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika itu mayoritas kaum Quraisy menganggap Nabi Muhammad ini bahlul, bodoh, bohong, dusta. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad membawa Islam ini dengan sembunyi-sembunyi. Hanya orang-orang yang terhidayah saja yang mau menerima. Karena pada umumnya manusia masih menilai, mentuhankan badan-badannya, dohir-dohirnya, daripada mentuhankan hidup yang menguasai dohir, daripada hidup yang menguasai syariat-syariatnya manusia. Maka dari itu syahadat itu maknanya adalah mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, menyaksikan dengan rasa bahwa merasakan bahwa hidup ini sudah bukan hidup manusianya, akan tetapi hidup sudah hayatullah, hidup Tuhannya yang menguasai, yang melahirkan manusia, yang menciptakan manusia sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga setua ini, sampai nanti dikembalikan lagi kepada asalnya, keadamannya, baik dengan rela dan ridho dikembalikan ataupun dengan keterpaksaan di dalam azab yang pedih di saat hari pembalasan, hari perhitungan, di mana di saat sakaratul maut, pelepasan demi pelepasan apa-apa yang diaku-akuinya dengan rasa sakit yang dahsyat. Itulah hari pembalasan. Ketika sudah dibalas semua, ketika sudah dicopot semua pengakuan-pengakuan diri selama ini, maka ketika badan sudah tak bernapas, maka sudah suci kembali seperti sedia kala, seperti bayi. Mana ada mayat bisa ngaku-ngaku, ini badanku, ini tidurku, ini mataku. Apa mungkin ada mayat yang bisa mengaku-akui? Sama halnya seperti kita waktu bayi, apakah kita mampu mengaku-akui bahwa hidup ini hidupku, bayi, badan ini badanku, bayi? Kan tak mungkin. Karena sudah kembali kepada keadamannya, maka sucilah manusia dari diri manusianya, yang suci hanyalah Allah. Jadi maksudnya manusia suci itu manusia yang sudah menyadari keadamannya, ketiadaannya, sehingga dikembalikan lagi ternyata yang maha suci adalah pencipta diri manusia itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai, itu mateng pencerahane. Namun untuk prakteknya, apa kita masih perlu untuk bermeditasi, mengosongkan pikiran untuk bisa ketemu dengan Allah? Terus pundi Yai, mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.